Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya, yakni tentang isim mabni dan isim mu'rab. Secara khusus, kali ini kita akan membahas tentang isim mu'rab, tetapi tidak kita bahas secara detail, melainkan hanya pengenalan dasar terlebih dahulu. Sebagaimana kita ketahui, kata benda atau isim ada yang harokat huruf akhirnya berubah dan ada yang tidak bisa berubah-ubah. Oleh karena itu, kali ini kita akan belajar pembagian kata benda atau isim dari sisi berubah atau tidaknya harokat huruf akhirnya. Dan secara khusus, materi kali ini kita membahas isim yang berubah harokat huruf akhirnya atau isim mu'rab. Sedangkan isim mabni sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan isim mu'rab. Masih ingat ya, isim jika ditinjau dari sisi berubah atau tidaknya harokat huruf akhirnya ada dua macam. Yang pertama adalah isim mabni dan yang kedua isim mu'rab. Isim mabni adalah setiap isim atau kata benda yang harokat huruf akhirnya tidak berubah-ubah atau tetap, walaupun kedudukan dan amil-amilnya atau faktor-faktor yang memasukinya berbeda-beda. Dimanapun posisinya, isim mabni harokat huruf akhirnya tetap. Yang kedua adalah isim mu'rab. Isim mu'rab adalah setiap isim atau kata benda yang harokat huruf akhirnya berubah-ubah sesuai kedudukannya dalam kalimat dan sesuai amil-amil atau faktor-faktor yang memasukinya. Contoh isim mabni yang pertama huwa, kemudian hiya, min, ila, aina, madza. Jadi isim-isim ini dimanapun posisinya dia tidak berubah, entah di awal kalimat, di tengah kalimat atau di akhir kalimat, ya. Semua ini adalah mabni, tidak berubah-ubah. Misalnya aina mau diletakkan di awal kalimat, di tengah kalimat atau di akhir kalimat, dia tetap aina, harokatnya tetap fathah di akhirnya, tidak berubah menjadi aini atau ainu, ya tetap aina. Begitu pula madza dan contoh yang lain. Sedangkan isim mu'rab contohnya al-muslimu alimun, ya, al-muslimu alimun. Al-muslimu ya bisa berubah-ubah harokatnya tergantung di posisi mana dia. Begitu pula alimun, ya. Misalnya ketika diganti di akhir ya bisa berubah harokatnya. Misalnya fil fasli muslimun bisa berubah. Misalnya diganti al-ustadzu amamal muslimi, karena bertemu dengan amama menjadi al-muslimi, ya. Begitu pula ketika dirubah ke bentuk yang lain, ya tergantung posisinya di mana, maka al-muslimu nanti akan berubah-ubah, ya. Kemudian ketika musanna, ya berubah menjadi al-muslimani alimani, dan jamaknya al-muslimuna alimuna. Nanti tandanya juga berubah, gitu ya. Sedangkan untuk isim mabni, ya harokatnya tandanya tidak berubah-ubah. Sekarang kita bahas secara khusus isim mu'rab, yakni kata benda atau isim yang berubah harokat huruf akhirnya. Isim mu'rab adalah setiap isim atau kata benda yang harokat huruf akhirnya berubah-ubah sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat dan sesuai amil-amil atau faktor-faktor yang memasukinya. Jadi kata bendanya disebut dengan isim mu'rab. Kata benda yang berubah huruf akhirnya disebut dengan isim mu'rab. Berikutnya al-i'rab. Apa itu i'rab? I'rab itu adalah bentuk perubahan harokat tiap akhir kata, isim maupun fi'il yang disebabkan karena amil-amil atau faktor-faktor yang memasukinya atau mendahuluinya. Jadi kalau mu'rab itu adalah isimnya, sedangkan i'rab adalah bentuk perubahan harokatnya. Beda ya. Kalau mu'rab itu adalah isimnya atau kata bendanya, sedangkan i'rab adalah bentuk perubahan harokat
setiap akhir katanya. Jadi isim mu'rab adalah kata yang dapat berubah huruf terakhirnya, yakni selain isim mabni. Jadi semua selain isim mabni berarti isim mu'rab, bisa berubah harokat huruf terakhirnya. Sedangkan i'rab adalah bentuk perubahan harokat dari isim mu'rab. Ya. Apa saja perubahan harokatnya? Yang pertama rafa, yakni harokat terakhirnya dhammah. Yang kedua nasab, harokat terakhirnya fathah. Yang ketiga jar, harokat terakhirnya kasrah. Dan yang terakhir jazm, harokat terakhirnya sukun. Untuk yang jazm tidak kita bahas kali ini karena hanya terdapat pada perubahan fi'il. Sedangkan yang kita bahas kali ini adalah perubahan pada isim, ya, kata benda atau isim. Aqsamu i'rabil isim, macam-macam perubahan harokat akhir atau i'rab pada isim. Pada isim, i'rab atau harokat huruf akhirnya ada 3 macam. Yang pertama adalah rafa, yakni isim yang ditandai dengan harokat dhammah pada huruf terakhirnya. Kemudian yang kedua adalah nasab, yakni isim yang ditandai dengan harokat fathah pada huruf terakhirnya. Dan yang ketiga adalah jar, yakni isim yang ditandai dengan harokat kasroh pada huruf terakhirnya. Jadi ingat ya, i'rab atau perubahan harokat pada isim, perubahan harokat akhir pada isim ada 3. Yang pertama adalah rafa, nasab, dan jar. Rafa, nasab, dan jar. Ya, rafa ditandai dengan dhammah, nasab ditandai dengan fathah, dan jar ditandai dengan kasroh. Sekarang kita bahas satu persatu. Kita mulai dari isim yang dirofa'kan atau rafa. Rafa adalah perubahan khusus yang ditandai dengan harakat dhammah di akhir kata atau tanda lain yang menggantikannya. Tanda harakat rafa adalah dhammah, sedangkan tanda lain yang menggantikannya adalah alif, wawu, dan nun. Kapan isim atau kata benda dibaca rafa atau ditandai dengan harakat dhammah huruf akhirnya? Pertama, ketika posisi isim tersebut sebagai mubtada, maka isim tersebut dibaca rafa atau ditandai harakat dhammah huruf akhirnya. Yang kedua, ketika posisinya sebagai khobar mubtada. Yang ketiga, posisinya sebagai fa'il atau pelakunya. Kemudian yang keempat sebagai naibul fa'il. Yang kelima sebagai isim dari kana. Kemudian yang keenam khobar dari inna. Dan yang terakhir at-tawabi' lil marfu', jadi mengikuti isim yang di marfu' sebelumnya. Perhatikan contoh berikut. Al-muslimu alimun. Al-muslimu alimun. Al-muslimu ini marfu'. Kenapa? Karena dia posisinya sebagai mubtada. Nah, tanda marfu'nya apa? Tandanya adalah dhammah. Ya. Kemudian alimun sama, karena dia khobar maka dia dibaca rafa atau termasuk marfu'. Ya. Kenapa dia dibaca rafa? Karena dia sebagai khobar. Tandanya apa? Dhammah. Ya. Nah, kemudian kalau dia bentuknya musanna atau 2 orang, maka tandanya berubah menjadi alif. Contohnya al-muslimani alimani, karena dia mubtada maka dia dibaca rafa, tetapi tandanya berubah menjadi alif atau digantikan dengan alif. Kemudian kalau jamak berubah menjadi wawu, al-muslimuna alimuna, tanda rafa'nya digantikan dengan wawu. Contoh berikutnya al-muslimatu alimatun. Al-muslimatu sebagai mubtada, alimatun sebagai khobar. Karena dia mubtada maka dia dibaca rafa, ya.
Tandanya apa? Tandanya adalah dhammah. Ya. Kemudian alimatun sama, karena dia khobar maka dia dibaca rafa. Ya. Tandanya adalah dhammah. Berikutnya adalah nasab. Nasab yakni perubahan khusus yang ditandai dengan harakat fathah di akhir kata atau tanda lain yang menggantikannya. Jadi tanda dari nasab adalah fathah di akhir kata. Sedangkan tanda penggantinya adalah alif, ya, kasrah, dan hadfin nun, membuang nun. Isim yang dibaca nasab, ya, isim yang dibaca nasab, maka isim tersebut disebut dengan mansub. Kalau tadi isim yang dibaca rafa disebut dengan marfu, kalau isim yang dibaca nasab disebut dengan mansub. Kapan isim dibaca nasab atau ditandai harakat fathah akhirnya? Pertama, ketika isim berkedudukan sebagai objek atau maf'ul bih dalam bahasa Arabnya. Yang kedua, ketika isim sebagai maf'ul mutlak, ya, objek mutlak. Kemudian yang ketiga, ketika isim sebagai maf'ul fih. Yang keempat, ketika isim sebagai maf'ul li ajlih. Yang kelima, ketika posisinya sebagai maf'ul ma'ahu. Kemudian ketika sebagai hal. Kemudian sebagai at-tamyiz, kemudian khobaru kana, ya, atau khobar kana. Kemudian ketika posisinya sebagai isim inna. Dan yang terakhir at-tawabi' lil mansub, jadi mengikuti isim yang dimansub sebelumnya. Ya. Contoh sederhananya, ra'aitu aliman. Nah, aliman dia sebagai objek, saya telah melihat orang yang alim. Karena dia sebagai objek, maka dia dibaca nasab, ya, tandanya adalah fathah di akhir katanya. Contoh berikutnya, ra'aitu alimaini. Saya telah melihat dua orang pandai. Ra'aitu alimaini. Nah, karena dia musanna, maka tanda nasabnya digantikan dengan ya sukun. Kemudian ketika jamak, ra'aitu alimina. Ketika jamak mudzakkar salim, maka tandanya diganti dengan ya sukun juga. Contoh berikutnya, ra'aitu alimatan. Alimatan termasuk isim mansub, ya, dibaca nasab, ya, karena sebagai objek, tandanya adalah fathah. Berikutnya adalah jar, yakni perubahan khusus yang ditandai dengan harakat kasroh di akhir kata atau tanda lain yang menggantikannya. Jadi jar tanda harakatnya adalah kasroh, tanda penggantinya adalah ya atau fathah. Kapan huruf jar, ya, kapan isim dibaca jar? Pertama, ketika isim tersebut bertemu dengan harf, ya. Yang kedua, ketika menjadi mudhof ilaih, dan yang ketiga ketika posisinya al-majruru bit tabaiyah, karena mengikuti isim depannya yang dijarkan. Contohnya, marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Nah, Zaid ini dibaca majrur karena apa? Karena bertemu dengan harf, yakni bertemu dengan bi, sehingga Zaid dibaca jar, ya, tandanya adalah kasroh. Berikutnya, ketika dia menjadi musanna, marartu bi Zaidaini, maka tanda jarnya digantikan dengan ya sukun. Kemudian ketika jamak, marartu bi Zaidina, tanda kasrohnya digantikan dengan ya sukun. Contoh berikutnya, marartu bil maslamati. Maslamah, ya, dia dibaca majrur atau harakat terakhirnya dijarkan karena bertemu dengan harf, yakni bi, sehingga maslamah dibaca majrur atau dijarkan harakat akhirnya, yakni ditandai dengan kasrah.
Ringkasan tanda i'rab. Pertama, ringkasan tanda i'rab dari rafa atau yang harokat atau tanda aslinya adalah dhammah. Pertama, ketika dia sebagai isim mufrad sahih akhir, ya, tandanya adalah dhammah. Yang kedua, ketika dia sebagai isim musanna, maka tandanya digantikan dengan alif. Ketika dia sebagai jamak mudzakkar salim, maka tandanya digantikan wawu. Ketika jamak muannas salim, dia menjadi dhammah, dan ketika jamak taksir, dia digantikan dengan dhammah. Kemudian tanda i'rab dari nasab. Ketika dia sebagai isim mufrad sahih akhir, maka tandanya fathah. Ketika musanna, dia tandanya digantikan ya sukun. Kemudian ketika jamak mudzakkar salim, tandanya digantikan dengan ya sukun. Ketika jamak muannas salim, ya, tandanya digantikan dengan kasrah. Dan ketika menjadi jamak taksir, maka tandanya digantikan dengan fathah. Kemudian tanda i'rab dari jar. Ketika dia sebagai isim mufrad sahih akhir, yakni satu orang, maka tandanya adalah kasrah. Ketika dia bentuk musanna, maka tandanya digantikan ya sukun. Ketika bentuk jamak mudzakkar salim, maka dia tandanya digantikan ya sukun. Ketika dia bentuk jamak muannas salim, tandanya digantikan kasrah. Dan ketika jamak taksir, tandanya digantikan dengan kasrah. Sekarang kita masuk ke tugas praktek. Pilihlah mana yang termasuk isim mu'rab, yakni isim yang bisa berubah-ubah. Berarti yang isim mu'rab silahkan ditandai atau dilingkari, sedangkan yang isim mabni jangan ditandai. Pertama, muslimun, amama talibun, fi ila mudarrisun, hadhihi muhandisun, salihun, kam, tabibun, hal, jadidun, tilka, mudhi'un, alladhi, man, madza, laisa, hayya, ma, sa'ilun, shadiqun, hiya. Silahkan ditandai mana yang termasuk isim mu'rab. Ingat ya, lawan dari isim mu'rab adalah isim mabni yang tidak bisa berubah-ubah. Contoh yang kita tandai adalah talibun. Talibun tidak termasuk isim mabni sehingga dia mu'rab. Silahkan di-pause dan selamat mengerjakan. Selanjutnya kita masuk ke tugas uji pemahaman. Pilihlah jawaban alif, ba, jim, atau dal yang paling tepat. Soal pertama, kata berikut mana yang termasuk isim mu'rab? Alif, tahta, ba, min, jim, huwa, dal, alimun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kedua, kata berikut mana yang tidak termasuk isim mu'rab? Alif, alimun, ba, fi, jim, al-muslimu, dal, salihun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketiga, al-muslimu salihun. I'rab kata al-muslimu adalah alif, marfu', ba, mansub, jim, majrur, dal, majzum. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keempat, al-muslimu fil fasli. I'rab kata al-fasli adalah alif, marfu', ba, mansub, jim, majrur,
dal majzum. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kelima, kata berikut mana yang termasuk isim mu'rab? Alif, ala, ba, min, jim, talibani, dal, amama. Soal keenam, kata berikut mana yang tidak termasuk isim mu'rab? Alif, muslimun, ba, muslimani, jim, muslimuna, dal, amama. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketujuh, kata berikut mana yang termasuk isim mu'rab? Alif, alladzi, ba, janiba, jim, muslimuna, dal, fi. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-8, kata berikut mana yang tidak termasuk isim mu'rab? Alif, alimani, ba, alimuna, jim, ala, dal, alimun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-9, darabtu as-sariqa. Kata as-sariqa i'rabnya adalah alif, marfu', ba, mansub, jim, majrur, dal, majzum. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-10, i'rab yang memiliki tanda harokat asli dhammah adalah alif, rafa, ba, nasab, jim, jer, dal, jazm. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.